Halo, berkunjung di daerah Florida tapi di kota apa ini? Dilen. Dilen itu desa nih ya? Iya. Wah, di desa kota dan kecil. Kota kecil dan saya bertemu Mas Ari yang sudah berapa tahun Mas di sini, Mas? 30 tahun. 30 tahun di sebuah desa. Ambarawa. Di dulu Ambarawa. Oh, dulu di Jawanya di Ambarawa. Nah, kalau Magelang. Nah, Tonggo. Tetangga, Nah, ini tetangga. Ini suasana desanya ya. Mas, aku pengen tanya Mas Ari. Kenapa Mas Ari senangnya apa gitu loh? Senangnya tuh hawanya seperti di Indonesia. Terus nggak ada snow ya, nggak terlalu dingin. Terus lagi? Terus suasananya ini asri. Kota Betul. Dilen tuh kota kecil. Saya senangnya hidup di kota kecil. Asri, banyak pohon-pohon. Tuh lihat tuh. Dengar tadi suara tenggelek, apa gareng ya? Gareng pong. Bahasa Indonesia apa ya? Tenggelek. Krok. Makanya saya liatin dulu. Nah, ini suasananya di desanya. Nah, suasana sangat asri banget ya. Ini kalau di Jawa tuh bener-bener kayak wong Jawa kan, kayak di daerah kan. Nah, ini rumahnya Mas Ari sangat asri banget dan suasananya. Waduh. Ini lihat. Lihat apa? Saya bikin tuh. Apa gitu nomor? Saya bikin. Oh, ini bikinan Bapak nih. Pak Ari. Ini buat teman-teman inspirasi ya nih ya. Pohon buat oleh Pak Ari buat santai. Ayunan. Pohon satu dihubungkan ke pohon yang kedua. Terus ini ada malam tuh ada lampunya ya. Mas, wah, aku tanya juga nih Mas ya. Nah, di sini tuh kan county ya. Pajaknya gede berapa Mas? Besar, kecil. Oh, kecil. Jadi di desa tapi di kota kan? Iya, kota. Oh, ini termasuk pelosok nggak nih? Enggak di sini enggak. Oh, masih ada pelosoknya lagi ya? Ada, masih ada. Loh. Kalau mau belanja lebih dekat, ada Walmart, ada hardware store, ya, dekat university ya. Oke, jadi lebih dekat. Saya tinggal di kota, cuman county-nya desa. Oh, nah, ini masih ada lagi pelosok. Nanti kita jalan-jalan. Wah, nanti mau jalan-jalan diajak Mas Ari, waduh. Dan nggak kerasa ya, walaupun Mas Ari sudah hampir 30 tahun lebih kan. Iya. Tapi rasanya itu kayak orang Jawa. Iya. Makanya seneng ketemu orang Jawa. Jadi gini Mas, saya itu pertama datang ke sini, saya lihat loh, kok ada suara tenggelek, krok gareng. Rasanya langsung inilah tempat dimana kalau buat masa-masa tua tuh enak banget ini kan. Jadi masa-masa untuk menikmati hidup ya. Nah Mas, kalau tadi kan sudah cerita ya tentang county, terus suka dukanya di sini karena kayak desa ya. Nah, kalau misalnya tuh dukanya walaupun banyak sukanya, itu dukanya misalnya apa misalnya? Dukanya rindu. Oh, rindu sama tanah air, rindu sama kakak saya. Saya yang paling bungsu. Oh, Masya Allah. Kakak perempuan saya tinggal di Pulau Batam. Ponakan tinggal di Jawa Tengah. Nah, cuman saya sendirian yang di sini. Oh, Masya Allah. Jadi ya kadang-kadang kangen gitu. Kangen aja ya. Tapi cuman karena ada WA jadi. Karena ada teknologi ya WA. Jadi cepet banget. Udah pakai video call langsung bisa gitu loh. AC sentral ya. Ini dulu banyak pohon di sini. Oh, jadi banyak pohon-pohon dipotong-potongin ya? Iya, karena terlalu dekat. Oh, nah itu pohon-pohon itu banyak apa? Kayak kelapa putih-putih apa nih Mas pohon? Lucu. Namanya Spanish moss. Oh, Smith moss. Ya itu jengkel ke. Oke, jengkel ke. Waduh, jengkel ke. Ini pohon ini apa? Oh no. Pohon bambu. Pohon bambu. Wah, ada pohon bambu juga kan. Wow, luar biasa ya. Begitu indahnya suasana di desa di Amerika ya. Nah, saya sekarang diajak oleh Mas Ari untuk jalan-jalan ke desa-desa pelosok di Amerika. Nah, ini suasana ya, suasana desa. Oh, ini mau masuk county-nya, kotanya ya? Ini kota, downtown Dilen ya. Oh, deket ya? Ini university terkenal, Stetson University. Yang mana? Sebelah kiri? Ini. Oh, oke. Ini saya tunjukkan bahwa universitasnya ya. Ini kota kecil enak. Kota kecil tapi asri gitu kan, betul-betul ya. Oh, Stetson University. Kita keliling melewati universitas. Namanya apa? Stetson. Ini tuh. Oh, nih Stetson Wesley. Oke. Semuanya itu. Oh, ini kayak di komplek Taruna Akmil ini. Model-model gini nih. Nah, ini adalah downtown-nya. Suasana downtown seperti ini ya. Downtown Dilen. Downtown Dilen. Ini
sini downtown Delennya juga kangen ya. lengkap ya. Wes kangen Sahabat, ya. sekarang sudah mau masuk desa. Dari turun-turunan memang ada Mas ya? Ada ya. Oh, Kid Community. Sebelah sini rumah biasa. Rumah biasa gitu. Ini Kid Community. Ini rumah-rumah yang community ya. Ini nih. Nah, kamu punya properti ini, wah mantap nih kalau kamu Kid Community. Oh, rumah-rumah biasa di sebelah sini. Besar. Biasanya 1 ekar, 2 ekar, 5 hektar. Nah, ini saya sudah masuk di area pedesaan di Amerika nih, pedesaan dengan kondisinya tertata ya. Tanahnya luas-luas ya. Wah, ini sih desanya udah termasuk modern juga Mas ya? Oh iya. Oh nih. Ini desanya udah termasuk modern ya kan? Sepi. Banyak ya ada. Oke. Ya. Oh, banyak-banyak yang punya kuda ya. Tanahnya ya, rumah-rumah itu luas-luas banget itu. Ya tuh. Seperti tanah-tanahnya itu luas-luas banget itu ya. Saya benar-benar makmur betul ya. Hidup-hidup di desa juga kehidupannya memang mapan-mapan. Tuh, lihat tuh. Properti-propertinya ini. Tuh. Jadi kalau boleh dikatakan kalau memang di sini di desanya itu orang-orang desanya semua ya rumahnya sudah bagus-bagus Mas ya. Oh itu tuh semuanya. Mata pencarian rata-rata apa Mas? Di sini ya apa namanya sudah punya duit ya. Oh rata-rata udah punya uang semuanya ya. Nah, itu ada tuh sapi tuh depan saya tuh sapi-sapi tuh. Oh tuh ini yang punya sapi-sapi. Oke ini. Nah sekali lagi inilah kondisi desa-desa di Amerika. Ini the lake. Oh, di sini banyak buayanya nggak Mas? Enggak. Wisata aja nih ya. Ada trail ya, tempat bike trail. Oke. Jadi kondisi di daerah sini walaupun desa juga sudah tertata rapih. Juga bahkan sudah ada semacam kayak turisme nih ya. Jadi untuk berkunjung ya kan. Danau-danaunya juga ditata rapi semuanya. Jadi kehidupan masyarakat yang hidup di pedesaan di Amerika ini boleh dikatakan memang sudah pada makmur ya. Jadi walaupun dia punya seperti saya tadi lihat ada yang punya sapi gitu ya. Iya. Dia juga memang diambil susunya ya atau dipotong Mas? Iya, dua-duanya. Dua-duanya juga dipotong, juga diambil susunya. Dan tanahnya memang luar biasa ya. Luas-luas gitu. Jadi udah settle bener gitu ya. Jadi boleh dikatakan kalau orang bilang tuh misalnya kayak semacam tadi kan kayak petani ya, petani peternakan ya. Itu ya makmur gitu ya. Dan kalau di sini peternakan itu juga banyak disupport oleh pemerintah, Pak. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Ini pribadi, private. Oh, privat. Oh, privat ya. Jadi pribadi, peternakan pribadi ya. Tapi ada ya petani-petani memang disupport oleh pemerintah gitu. Ada. Cuman enggak di Florida enggak begitu banyak ya, enggak seperti di wilayah lain. Oh, di wilayah lain. State ya. Jadi lain peraturannya beda-beda. Agriculture. Oh, katanya beda-beda ya peraturannya. Nah, beginilah kunjungan saya yang didampingi oleh Mas Ari di County Dillon. State-nya Florida ya, Mas? State-nya Florida. Ini tampak nih walaupun rumahnya tapi kendaraannya juga banyak ya. Dan kendaraan di sini memang sudah suatu keharusan ya. Iya. Ya, kalau belanja harus ke kota. Jadi mempunyai kendaraan tuh udah kayak semacam kebutuhan pokok, harus punya gitu kan. Harus punya gitu. Nah, mereka sangat asri ya. Dengan halaman yang begitu luas dan bahkan juga mempunyai peternakan kuda gitu. Wow.
Udaranya benar-benar seger ya. Makanya saya pilih hidup di sini. Oke. Selain seger juga hawanya seperti di Indonesia. Ini saya lihat ada farmnya, ini ada. Oh ini jeruk ya? Iya, jeruk. Oh jeruk orange ya. Juga tadi saya sempat melihat juga peternakan honey ya. Ini dimiliki company atau perorangan Pak? Orang. Oh, perorangan, bisa terbayangkan kan? Satu orang berhektar-hektar ya. Ini suasana kembali lagi saya lihat ini desa-desa. Ini juga kita berkunjung saya ke salah satu diaspora. Nah ini hanya sekedar lewat rumahnya aja karena kebetulan orangnya nggak ada Pak. Rumahnya mana? Nggak ada. Ada juga orang Indonesia yang deket saya 1-2 gitu. Oh jadi banyak ya, banyak Indonesia tapi nggak begitu banyak. Nggak begitu banyak di daerah saya. Cuman kita tiap tahun ada kumpulan orang-orang Indonesia di lebih ke selatan. Oke. Nah sekarang aktivitas Mas itu di masa-masa sekarang itu kan istilahnya itu menikmati hidup ya, itu sekarang itu aktivitas apa Mas? Saya naik motor, senang naik motor. Main motor moge? Iya. Oh, cuma itu aja? Jadi udah retired dong? Atau masih belum retired. Cuman aku seneng naik motor. Tapi masih kerja ya? Masih kerja. Oh, masih kerja, alhamdulillah ya istilahnya. Wah luar biasa, makasih banyak loh Mas Ari, matur banget salam terami namanya silaturahmi itu bangun apa sinergi dari batin ke batin terus menambah persaudaraan apalagi kita di rantau saling kolaborasi dan saling kerjasama gotong royong paling jadi orang Bhinneka Tunggal Ika itu kita makan. Oh jadi kita harus bersatu ya kan. Meskipun kita hidup di negeri orang, tapi tetap Indonesia nomor 1. Oke, saya gini Mas, pesan-pesan untuk generasi akan datang apa? Banyak banget kadang-kadang Amerika tuh, wah aku pengen merantau Amerika. Padahal kan sebenarnya merantau Amerika itu awal-awalnya pasti merasa berjuang toh, saya menghasilkan apa? Apa pesan-pesannya untuk supaya menginspirasi nih generasi akan datang muda-muda di Indonesia apa nih? Begini, hidup di sini itu gampang-gampang sulit ya. Pertamanya ya sulit karena kita harus beradaptasi, terus bahasa kita harus improve bahasa Inggris ya. Terus ini mengenai pekerjaan ya, itu asal mau kerja pasti dapat kerjaan ya. Justru orang-orang kita itu lebih rajin ya. Yang kesini itu biasanya lebih sukses karena kita rajin ya. Tapi Indonesia kalau udah males di sana, kerja di sini lebih berat ya. Makanya kalau mau kesini harus prepare mental dan fisik. Nah itu prepare mental dan fisik ya. Betul. Karena Amerika itu pasti dapat kerjaan kalau mau ya, kalau mau. Tapi gampang-gampang susah. Cuman kalau mau sukses bisa di sini mesti bisa. Amin. Nah itu pesan dari Mas Arya tuh ya. Bisa. Dimanapun akan bisa kalau kita bisa mental kita kuat. Kita mau berjuang, mau berjaga keras. Nah tidak gampang menyerah. Tidak gampang menyerah. Kuncinya tuh kan. Jadi mentalnya jangan mental letoy kan kayak iya kan kalau udah mental letoy kan susah kan, harus mental baja. Saya dulu pertama kali di sini jadi tukang sapu di hotel dulu. Ya, hotel. Di Jakarta jadi tukang sapu di hotel. Di sini jadi kacung, jadi waiter. Di kapal pesiar. Ya. Nah, jadi jangan pilih-pilih. Semua itu di sini di Amerika tuh semua harus dari bawah. Baru ke atas. Waduh, menginspirasi banget. Ini benar-benar inspirasi. Betul. Naik tangga ya. Dari proses ya, nggak secara instan. Ya, jadi kalau kamu datang dari Indonesia ke sini nggak mungkin langsung jadi manajer, nggak mungkin, harus dari bawah dulu. Ya, begitu. Matur banget nih, sangat menginspirasi saya sebagai muda dan teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dalam sesi-sesi edukasi yang bermanfaat dari Kabar Amerika TV. Salam.